warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita banyak memuji Allah atas karunia yang Allah curahkan kepada kita. Selain nikmatul iman wal Islam, nikmatnya kesehatan dan kesempatan, bahkan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berada di bulan Ramadan. Ini adalah anugerah yang begitu besar, anugerah yang tidak bisa kita bandingkan dengan kehidupan kita. Tetapi anugerah ini kadang-kadang jarang disyukuri oleh sebagian kaum muslimin. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan yang telah kita lalui, separuh lebih telah kita lalui, masih ada waktu-waktu ke depan yang tentunya itu sebenarnya bukan jaminan bagi kita. Karena kehendak Allah, takdirnya Allah juga akan bisa mendahului dengan cita-cita kita. Oleh karena itu jemaah sekalian, mari kita sama-sama mengevaluasi diri terhadap aktivitas kita selama Ramadan ini. Apakah yang telah kita lakukan mungkin selama 16 hari yang telah kita lalui atau 17 hari itu adalah bagian yang terpenting dari event kehidupan kita. Kalau banyak yang bisa kita lakukan, berarti kita ke depan beberapa hari itu akan meningkatkan kualitas kita. Sementara jika kita evaluasi diri kita, masih banyak amal soleh yang belum kita kerjakan, atau kebaikan-kebaikan yang belum kita lakukan, tentunya kita berupaya kasratul istighfar, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepada Allah. Kenapa? Karena tidak ada jaminan kita di tahun yang akan datang bisa menemui Ramadan ini. Karena Ramadan adalah bulan yang diistimewakan oleh Allah untuk kaum muslimin. Segala fasilitas amal soleh diberikan kepada hamba-hambanya. Anugerah kemuliaan di surga nanti juga Allah berikan kepada kita. Semoga Allah memudahkan kita untuk menyelesaikan bulan Ramadan dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah yang singkat ini, mari kita menoleh kembali mempelajari merenungi sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kaitannya Ramadan dengan tarbiyah jihadiyah? Ramadan adalah bulan yang kaya akan keistimewaan, dan itu bisa kita ambil dari sisi amal soleh kita atau dari sisi perjuangan kita, dari sisi pendidikan, tarbiyah, juga kaderisasi. Oleh karena itu dalam forum yang singkat ini, mari kita menoreh kembali. Kalau mungkin saat ini kita sedang disibukkan dengan perang antara Iran melawan sekutu Amerika plus Yahudi Zionis, tentunya itu bukan hal yang mustahil. Tetapi kita harus sadar, perjuangan mereka sekali lagi bukan perjuangan atas dinul Islam. Palestina memang daerah, wilayah yang seharusnya diperjuangkan kaum muslimin. Tetapi perseorangan yang sekarang terjadi pada hakikatnya adalah perang kekuasaan dan perang politik, serta bagaimana embargo ekonomi itu. Oleh karena itu jamaah sekalian, meskipun kita juga mungkin bisa gembira satu sisi, tapi kita harus menyayangkan kadang-kadang pergolakan
pergulangan politik yang terjadi itu kita mungkin sudah bangga, sudah gembira, tapi mereka kemudian melakukan gendasan senjata, bahkan berdamai. Ini hal yang kadang-kadang bisa menyesakkan hati kita. Tapi oleh karena itu jemaah sekalian, mari kita tengok bulan Ramadan. Kewajiban Ramadan itu ditetapkan oleh Allah kepada kaum muslimin pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriyah. Ya, ada yang mengatakan di awal bulan Sya'ban, ada yang mengatakan di pertengahan bulan Sya'ban. Ikhtilaf itu bagi kita tidak menjadi persoalan. Tapi perintah puasa Ramadan ditetapkan oleh Allah kepada kaum muslimin pada tahun 2 Hijriyah. Peristiwa yang sangat mengerikan bagi seorang muslim, dan itu menurut logika kita, ya, menurut penalaran kita mungkin nggak terjadi. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Yaitu perang Badar. Perang Badar ini terjadi menurut Sirah Ibnu Hisham itu tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriyah. Pada tahun yang sama, jarak hanya 1 pekan, mungkin tidak ada 1 pekan. Karena antara Sya'ban dan Ramadan, kalau tadi disebutkan oleh para ulama ahli sirah antara pertengahan dan awal, paling tidak masa waktu antara Sya'ban dan Ramadan itu waktu yang sangat sempit. Tetapi apa jemaah sekalian, perang Badar ini perang yang secara logika umat Islam tidak menang. Secara logika umat Islam tidak menang. Perang Badar ini terjadi karena intimidasi orang-orang kafir Quraisy terhadap umat Islam yang berada di Mekah yang tidak ikut hijrah. Bahkan mereka dibunuh, hartanya diambil. Maka perang Badar ini ketika Rasul mendengar rombongan Abu Sufyan yang dipimpin Abu Sufyan pulang dari Syam untuk membawa dagangannya, maka akan tidang di tengah jalan. Informasi ini yang kemudian ternyata juga dicium oleh kelompoknya Abu Sufyan dan menyampaikan kepada penduduk Mekah agar penduduk Mekah siap-siap melakukan peperangan melawan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mas kalian, kedua-duanya sudah dipersiapkan. Nabi pun mengurus intelijen untuk melihat berapa jumlah kaum kafir Quraisy dan siapa pemimpin mereka. Umat Islam juga nggak banyak karena mereka baru awal hijrah dari Mekah ke Madinah. Dalam sirah disebutkan umat Islam jumlahnya hanya sekitar 300 atau 313. 313 ini umat Islam hanya memiliki 70 onta, 2 kuda. Bahkan 2 kuda ini Rasul dengan sahabat Ali bin Abi Thalib itu gantian naiknya. Kita miris pada saat itu. Maka bayangan kaum muslimin ketika diinformasikan bahwa pasukan Abu Sufyan jumlahnya adalah 1000 dengan pasukan yang lengkap 700 pasukan kuda dan tentunya ditambah beberapa ratus unta, baik unta untuk disembelih di dalam perjalanannya atau juga untuk melakukan peperangan itu dengan persenjataan baju besi yang lengkap. Secara real perbandingan ini jemaah sekalian mungkin tidak pernah terjadi kecuali dalam perang Badar. Lalu apa sebenarnya yang kita gali? Kalau Badar itu jarak antara Madinah ke Badar itu sekitar 130 kilo. Kalau kita mungkin perjalanan butuh beberapa hari. Kalau dalam sirah perjalanan Nabi sampai ke Badar dan perjuangan itu memakan hampir 5 hari karena Nabi berangkat pada tanggal 12 Ramadan. Nah jemaah sekalian, kita bisa bayangin bagi orang-orang yang sudah ditakdirkan untuk mungkin bisa umrah atau haji akan bisa merasakan betapa dahsyatnya perjalanan yang harus dilalui itu. Oleh karena itu jemaah sekalian, kondisi ini memicu kita kenapa itu terjadi di bulan Ramadan. Secara tarbiyah, jasadiah, orang yang berpuasa mungkin akan merasakan dirinya lemah.
Tetapi Ramadan pada dasarnya bukanlah membuat umat Islam lemah, membuat umat Islam tidak memiliki semangat untuk berjuang, tapi justru perjuangan itu diibrahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar itu. Oleh karena itu jamaah sekalian, di awal pertempuran memang yang terjadi adalah perang tanding. Hamzah dan Ali bin Abi Thalib itulah yang menjadi pendekar pertama, mengalahkan termasuk membunuh Umayyah dan beberapa orang. Tapi nampaknya kekuasaan yang di bawah pimpinan Abu Sufyan dengan beberapa pasukan, dengan segala perlengkapan, dia akan gengsi kalau mereka mendapatkan kekalahan. Pertempuran pun terjadi. Kita nggak bisa bayangin 1000 pasukan dengan perlengkapan yang lengkap, akomodasi yang begitu dahsyat, dengan melawan kaum muslimin yang hanya 300, tidak memiliki baju besi dan hanya beberapa. Oleh karena itu Ramadan kita dalami, bukan hanya kita saum, bukan hanya kita puasa, bukan hanya kita beramal soleh dalam arti amal infiradi, tapi ada perjuangan yang harus ditegakkan. Dan peristiwa Ramadan tentang jihad ini sudah banyak terjadi. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua hal yang bisa kita torehkan. Secara persenjataan, secara kualitas, secara jumlah pasukan, bahwa umat Islam akan mengalami kekalahan. Tapi kita ingat, di dalam surat Al-Baqarah di ayat 249, Allah menyatakan dengan tegas, kam min fi'atin qalilatin walabat fi'atan katsirah biidznillah. Berapa banyak kelompok yang kecil nanti akan menghancurkan, akan mengalahkan kelompok yang besar biidznillah, dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita garis bawahi adalah izinnya Allah. Perjuangan tidak selamanya mendapatkan kemenangan, dan perjuangan tidak selamanya orang itu selamat, karena dalam perjuangan itu ada konsep umat Islam menang atau umat Islam terbunuh tapi sebagai syuhada. Ini yang penting, yang tidak dimiliki oleh agama-agama yang lain. Militansi kaum muslimin ini yang harus dibangun, dan di antara bangunan yang kokoh untuk menegakkan militansi kaum muslimin adalah dengan saum dan perangkat yang ada di dalamnya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pertempuran itu terjadi, jemaah sekalian, dengan jumlah pasukan yang tidak imbang, 3 kali kekuatannya, yang memang secara manusiawi itu berat, tapi pertempuran itu harus dilalui. Bahkan motivasinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, qumu ilal jannah, berdirilah kalian, berangkatlah kalian ilal jannah, menuju surga. Kalimat ini kemudian oleh para sahabat dipahami, karena Nabi bukan hanya berhenti di situ, qumu ilal jannah yang luasnya ka'adis samawati wal ardh, yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Motivasi dalam pertempuran itu menjadi penting. Komando dalam pertempuran, dalam dakwah itu juga penting. Orientasinya apa? Yang disampaikan oleh Rasul, tegakkanlah, berdirilah, berangkatlah kalian menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, yang surga itu seluas langit dan bumi. Maka Umar bin Human itu kemudian berdiri, ya Rasul, apakah surga itu benar-benar seluas langit dan bumi? Jawabnya Rasul, nah. Maka Umar bin Umam ini berangkat, dan oleh Rasul disampaikan, engkau akan syahid di medan ini, dan qadarullah dia menjadi syuhada dalam pertempuran itu. Ya mas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertempuran itu tetap berjalan. Kaum muslimin nampaknya sudah mengalami kegoyahan karena melihat jumlah yang begitu besar, perlengkapan yang begitu dahsyat. Maka Rasul kemudian naik di Badar, Bukit Badar bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu.
Apa yang disampaikan Rasul? Rasul tidak minggir, Rasul tidak mundur, tapi Rasul membantu kaum muslimin untuk memohon kepada Allah, karena pertolongan pada dasarnya bukan dengan jumlah banyaknya seseorang, jumlah pasukan yang begitu banyak, tapi izin Allah dan pertolongan dari Allah itulah yang nanti akan memenangkan kaum muslimin. Doa yang disampaikan oleh Rasul cukup sederhana. Rasul menyampaikan, Allahumma intuhlika hadil asabah, ya Allah, jika engkau hancurkan komunitas kaum muslimin, pasukan yang kecil ini, min ahlil iman, yang mereka itu adalah kelompok dari ahlul iman, hadal yaum fala tu'bad fil ardi abada. Kayaknya Rasul ini betul-betul melihat kondisi kaum muslimin yang sudah patah semangat. Tidak ada satu jalan kecuali Rasul bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, jika engkau hancurkan kelompok kecil sisa dari kaum muslimin, yang ini adalah orang-orang ahlu iman, maka sebentar lagi tidak akan ada orang yang beribadah di bumi ini. Sahabat Abu Bakar, Rasul berdoa lama. Dalam riwayat disebutkan sampai selendangnya atau jubahnya, selendangnya jatuh sampai meneteskan air. Abu Bakar menghibur, tapi Rasul tetap berdoa itu. Maka kemudian Rasul mendapatkan kabar dari malaikat Jibril, yang itu nanti dituangkan di dalam surat Al-Anfal. Artinya apa? Berita gembira bahwa kaum muslimin akan mendapatkan kemenangan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita harus menyadari jumlah bukan jaminan. Maka di dalam hadis tentang bagaimana kondisi kaum muslimin, pada saat itu para sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa umat Islam itu mengalami kekalahan? Apakah umat Islam itu jumlahnya sedikit? Lah, jumlah kaum muslimin itu adalah besar dan mayoritas, tetapi kualitasnya kagusa isail, kualitasnya bagaikan buih di atas lautan, tidak memiliki kekuatan. Jemaah sekalian, maka Ramadan ini kita jadikan mupuk diri kita, mentarbiyah jiwa kita dengan amal-amal soleh dan menumbuhkan semangat perjuangan. Dengan itulah Islam akan tegak dan menjadi inspirasi bagi kita, perjuangan-perjuangan kaum muslimin yang oleh Allah kemudian diberi kemenangan, ternyata juga diberikan oleh Allah di bulan Ramadan. Jarak yang begitu singkat, 1 bulan, itu tidak mungkin mendidik kader dalam waktu untuk berjuang, semangat untuk menghadapi musuh yang besar. Tapi iman, kekuatan iman, keyakinan, itulah yang akan membangun pribadi memiliki kekuatan, dan Allah akan cinta terhadap orang-orang mukmin yang kuat. Bahwasanya al-mu'minu qawiyyun ahabbu Allah minal mu'mini dhaif. Orang-orang mukmin yang kuat itu akan lebih dicintai oleh Allah daripada orang-orang mukmin yang lemah. Kuat dalam sisi akidah, kuat dalam sisi jasadiah, dan tentunya kuat dalam sisi maliyah. Semoga Allah memberikan tausiah ini, mendidik jiwa kita punya semangat yang tinggi agar Islam ditegakkan meskipun tidak di zaman kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiru innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi yahdina ila siratal mustaqim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, endingnya dalam perang Badar itu kaum muslimin meskipun jumlahnya hanya sekitar 300 lebih sedikit atau 313, pada pertempuran dalam 1 hari itu dikemenangkan oleh kaum muslimin. Orang-orang kafir, tokoh-tokoh utama Umayyah termasuk di dalamnya Abu Jahal pun ikut wafat walaupun tidak menjadi syuhada karena wafatnya dalam kondisi kekufuran.
Umat Islam ternyata menoreh kemenangan itu, dan kemudian itu diabadikan oleh Allah di dalam surat Ali Imran agar umat Islam ingat bahwa perjuangan yang dilakukan, kemenangan yang diperoleh itu pada dasarnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ali Imran di ayat 123 Allah menyatakan, walaqad nasarakumullah bi badrin wa antum adillah, dan sungguh Allah telah menolong engkau dalam peperangan Badar yang pada saat itu kondisimu sudah lemah. Dan kenapa? Pertolongan dari Allah bukanlah tentara dari manusia, tetapi adalah tentara dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, di bulan Ramadan doa-doa mustajabah setingkat Rasul sallallahu alaihi wasallam masih bermunajat kepada Allah dalam kondisi-kondisi yang genting, dalam kondisi-kondisi yang memang kita secara rasional, secara akal tidak mungkin dapat pertolongan. Tapi kita masih punya Allah yang segala sesuatu itu tidak ada yang mustahil jika Allah menghendakinya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i min wal amwat innaka qaribun mujibud da'wati wa qadiyal hajat. Allahumma izzil muslimin, Allahumma izzil muslimin wahdil kafarata wa a'da'din. Allahumma ansurna mujahidina fi kulli makan, Allahumma ansurna mujahidina fi kulli makan, khususan fi Palestin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nas'aluka hayatan thayyibah wa rizqan wasi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa kulla a'malina salihan fi hadha syahr mubarak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ighfir lana ya Allah, ighfir lana ya Allah, ighfir lana ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.